Halo semuanya, pernah nggak sih Anda kepikiran apa sebetulnya yang bikin sekolah itu bisa maju pesat? Nah, hari ini kita bakal bongkar mesin di balik perubahan sekolah yang nyata dan awet. Namanya inquiry kolaboratif, sebuah model praktis yang bisa mengubah total cara sekolah berinovasi. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling mendasar. Di dunia yang serba cepat ini, gimana caranya sekolah bisa terus berinovasi? Bukan inovasi yang cuma heboh sesaat terus hilang, tapi yang benar-benar bertahan lama dan jadi budaya. Ini tantangan kita bersama kan? Nah, coba lihat gambar ini. Kelihatannya rumit banget ya? Namanya kerangka kerja pembelajaran mendalam. Banyak lingkaran, banyak istilah. Jujur, pertama kali lihat, ini bisa bikin pusing. Ini gambaran besarnya. Tapi tenang, jangan panik dulu. Rahasianya, seluruh sistem yang rumit tadi itu digerakkan oleh satu proses inti. Dan inilah yang akan kita kupas tuntas hari ini. Inquiry kolaboratif. Anggap aja ini jantungnya yang memompa darah ke seluruh bagian lain supaya bisa bekerja bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal lihat tujuan besarnya, terus kita definisikan apa itu inquiry kolaboratif, bedah siklus 4 tahapnya, bahas peran super penting kepala sekolah, dan terakhir, gimana caranya biar semua perbaikan ini bisa diukur. Baik, kita mulai ya. Penting banget untuk kita pahami kalau inquiry kolaboratif ini bukan sekedar tugas tambahan. Ini adalah mesin utamanya yang mendorong perbaikan terus-menerus di seluruh sekolah untuk mencapai tujuan akhir yang namanya pembelajaran mendalam. Nah, karena kita udah tahu posisinya di gambaran besar tadi, sekarang yuk kita fokus ke intinya. Sebenarnya, apa sih inquiry kolaboratif itu? Coba perhatikan definisinya baik-baik. Ini bukan sekedar obrolan santai atau curhat di ruang guru ya. Ini adalah sebuah proses yang formal, terstruktur, dan berbasis bukti. Tujuannya pun jelas, meningkatkan cara kita mengajar yang ujung-ujungnya akan meningkatkan hasil belajar murid. Jadi, ini sangat sistematis. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kerjanya di lapangan? Jawabannya ada di sebuah siklus sederhana yang terdiri dari 4 tahap. Anggap saja ini cetak birunya, panduan praktis untuk melakukan perbaikan. Nah, ini dia siklusnya. Kelihatan simpel kan? Ini bisa kita ibaratkan sebagai GPS untuk perbaikan sekolah. Sebuah panduan yang bikin kita nggak tersesat di jalan. Ada 4 tahap yang terus berputar: assess, design, implement, dan measure. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, assess atau menilai. Di sini kita ngaca dulu, posisi kita sekarang di mana sih? Kekuatan dan kelemahan kita apa? Dari situ kita lanjut ke desain atau merancang. Kita bikin rencana, mau kemana dan lewat jalan mana. Tahap ketiga adalah eksekusinya, implement, rencananya kita jalankan. Nah, yang paling krusial adalah tahap keempat, measure, reflect, change. Di sini kita ukur hasilnya, kita renungkan apa yang berhasil dan apa yang gagal, lalu kita pakai pelajaran itu untuk memulai siklusnya lagi. Jadi proses perbaikannya nggak pernah berhenti. Mesin sebagus apapun butuh sopir yang andal kan? Nah, dalam proses ini, kepemimpinan, terutama dari kepala sekolah, adalah bahan bakarnya. Tanpa itu, mesinnya nggak akan jalan. Mari kita lihat kenapa peran mereka begitu krusial. Saya suka sekali kutipan dari Michael Fullan ini. Coba deh perhatikan istilah pembelajar utama atau lead learner. Ini mengubah total peran kepala sekolah. Bukan lagi soal jadi bos yang menyuruh, tapi jadi orang pertama yang mencontohkan semangat belajar, yang membangun budaya kerja bareng, dan memastikan semua orang merasa punya tanggung jawab atas kesuksesan murid. Jadi, prakteknya gimana? Artinya, kepala sekolah harus jadi role model. Mereka harus aktif mendorong guru-guru jadi lebih baik, menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana semua orang berani kasih ide. Mereka juga harus memastikan keputusan penting diambil bersama-sama, dan yang paling penting, memimpin sekolah untuk menghadapi masalah sebagai satu tim. Tanpa kepemimpinan aktif kayak gini, mesin inquiry kolaboratif ini bisa-bisa macet di tengah jalan. Sampai di sini, Anda mungkin bertanya, oke, ini semua kedengarannya bagus banget, tapi gimana kita tahu kalau kita benar-benar ada kemajuan? Gimana cara ngukurnya? Nah, bagian ini akan menjawab pertanyaan itu. Coba lihat contoh sederhana ini. Kita ambil tahap assess tadi, khususnya soal melibatkan orang lain. Kita bisa bikin skala loh. Apa kita masih di level 1, di mana cuma segelintir orang yang diajak ngobrol, atau kita sudah berhasil mencapai level 4, di mana semua pihak yang relevan, guru, murid, bahkan orang tua, terlibat aktif. Tiba-tiba, ide yang abstrak jadi sesuatu yang bisa kita ukur, kita nilai, dan kita tingkatkan. Ini yang membuatnya jadi nyata dan bisa diterapkan. Jadi, ini dia poin kuncinya. Kekuatan terbesar dari model ini adalah sifatnya yang terus berputar, berkelanjutan. Perbaikan sekolah itu bukan proyek yang ada tanggal selesainya. Ini adalah soal membangun sebuah budaya,
budaya untuk belajar bersama tanpa henti. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung sejenak. Coba pikirkan sekolah Anda sekarang. Kira-kira, apa satu tantangan paling spesifik yang bisa mulai Anda coba atasi dengan menerapkan siklus SS, design, implement, dan measure ini?